Kalau aku loh ya, milih Mbak Sarah. Orangnya cakep, warisannya banyak, gitu. Anaknya orang kaya. Loh, jadi bisa buat jaminan. Aku. Sarah berangkat kantor ya. Pulang jam berapa kamu? Nggak tahu deh, Mah. Tadi malam si Ati telepon, katanya mau ada klien datang ke kantor. Emang kenapa, Mah? Mama nanti sore kan berangkat. Iya, Sarah tahu. Terus kamu nganter Mama nggak? Lihat nanti deh, Mah. Kalau meetingnya kelar cepet juga, sore udah di rumah kok. Jadi bener kamu nggak ingin nengok Papa? Mas Sarah pasti nyusul deh kalau emang Papa sakitnya serius, ya. Kamu tuh bagaimana sih, Sar? Kamu baru mau ke sana setelah tahu Papa kamu sakitnya serius. Gitu. Iya, bukan gitu, Mah. Biar aja Papa ngerasain. Lagian udah tahu sakit malah keluar negeri. Ya udah Sarah jalan dulu ya, Mah. Iya deh, tapi jangan lupa ya nanti antar Mama ya. Ya Sarah usahain deh, Mah ya. Ya, Sarah jalan dulu. Tahu, Mah. Kurang, Mas. Kurang. Biasanya kan cepet, Mas. Nah, dulu, sekarang kan 300 ya. Alah, oplet butut gini 300. Saya kan dapat tuh di depan. Ya jangan gitu toh, Mas. Saman kan tahu apa-apa sekarang kan udah naik. Sekalian bantu rakyat kecil gitu. Nah, saya kan rakyat kecil juga, Mas. Udah lah, kalau gitu saya berhenti di depan aja tuh. Aduh, jangan ya deh. Naik ya. Nanti capek kalau jalan, terlambat lagi di kantor. Tambah 200 aja. Loh, Mas, dia bisa bayar 200 kok saya enggak? Loh, kalau Masnya ini kan deket toh, kok Mary. Deket ya, Mas ya? Iya tuh, deket tuh di depan. Oh, depan situ toh. Dah, Mas, tambah 100 lagi. Nih, balik 400. Kok pakai kembalian toh, Mas? Oh iya dong, mana kembalinya? Ya, sebentar. Nih, Mas. Pas toh? Ya. Ya, masuk. Maaf, Bu. Pak Roy sudah datang. Oh gitu. Iya. Suruh ke sini deh. Ya, Bu. Makasih. Iya, Bu. Morning, Rektur Muda. Pagi, Roy. Tumben pagi-pagi gini udah ngantor. Ya, kalau mau jadi profesional harus begini. Harus pagi ya. Nah, nih gue bawain bahannya, lu desain cepet-cepet, jangan terlalu lama, terlalu sabut orang. Aduh, jangan gitu dong, Roy. Nggak bisa cepet-cepet, kan butuh waktu. Apalagi ngedesain. Lama. Lihat sini, coba. Lihat. Oke, thank you. Balik. Walah, gede banget, Roy. Lu tahu gue mana pernah terima bisnis kecilan, kerjanya sama aja. Iya ya, sama aja ya. Ngomong-ngomong duduk dong. Berdiri di situ ngapain lagi? Capek, duduk terus. Berdiri terus sekarang. Ya udah, mau minum apa? Mau minum apa? Kopi. Kopi? Tapi gue pesen roti ya, gue belum sarapan di rumah. Lo ke restoran aja pesen roti. Ya udah bentar ya. Sri. Ya, Bu. Ya, minta 1 kopi sama roti ya. Kalau misalnya nggak ada biskuit aja lah. Iya, Bu.
Gila lu. Gue disangkain anak kecil. Besok-besok gue datang kemari lu bedong lagi gue. Ya enggak lagi, Roy. Aduh, ini aja ini. Di bawah situ tuh ya, di depan ada bubur ayam. Mau nggak bubur ayam? Enak banget. Gitu ya? Oke. Sering ngajarin itu roti sama biskuitnya bubur ayam aja. Iya. Satu yang di bawah. Iya. Makasih. Taruh. Mas Anto ada nggak? Ada, Bu. Suruh datang ke sini deh, penting. Iya. Ya, makasih. Anto siapa sih? Ada salah satu desainer gue. Oh. Oke. Oh, ngomong. Sarah kapan datang? Belum. Dari tadi ngomong. Lo kan kesini bukan datang ketemu Mas Sarah sama gue, ya kan? Udah deh. Oke. Oh iya, masuk. Tuh Mas Anto. Mas Anto kenalin. Ini Pak Roy. Gini loh Mas Anto. Oke. Pak Roy ini ngasih kita proyek agak besar, ya. Terus ini dana bangunannya. Udah gitu kita harus ngedesain gimana bentuknya. Bisa? Bisa. Apa perlu kita bahas sekarang? Ya lu bisa nggak? Ya bisa dong Roy, gimana sih? Ya udah kalau gitu jangan di sini lah, di ruangan meeting aja, ya? Oke, yuk. Yuk. Berapa lama Anda mendesain proyek ini? Kira-kira 2 minggu, Pak. Terlalu lama. Apa nggak bisa lebih cepat? Ya kalau untuk desain aja, barangkali selesai 1 minggu bisa, Pak. Tapi kita kan di sini mencoba membuat perspektifnya dulu, Pak. Kalau nggak gini aja deh Roy, gimana kalau 10 hari? Dek, apa nggak bisa lebih cepat? Gue nggak enak sama teman gue. Gue udah promosiin lu profesional kerjanya. Ya udah deh, kalau gitu ntar kita usahain ya. Ya Mas Santo ya? Ya, Bu. Ayo masuk, bubur ayamnya udah datang. Masuk. Kepikir bubur ayam si Roy. Ya sini. Selamat pagi, Sar. Pagi. Oke, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh gitu. Ya udah, kamu bawa ini, tolong cepat ya. Karena kan Pak Roy tadi bilang. Ya udah, ya. Oke. Oh, lupa deh kenalin ini Bu Sarah, rekan kerja kita yang baru. Ya. Ayo, Bu. Saya pamit dulu. Iya, mari. Mas. Bilang sama yang bawa bubur ayam suruh cepet. Saya lagi lapar. Baik, Pak. Ayo, Bu Sarah. Iya. Kamu udah makan, Sar? Udah, makasih. Ti, katanya ada klien mau datang. Jam berapa? Lah, ini klien kita. Proyeknya dari saya, Sar. Lumayan besar. Oh, kalau gitu udah kelar dong meetingnya. Barusan aja kelar. Ya udah deh, kalau gitu gue ke ruangan gue dulu ya. Sarah. Di, gimana sih lu? Lu nggak ceritain sama dia proyeknya dari gue? Udah, gue udah ceritain, Roy. Bentar ya. Gimana sih? Proyek dari gue, tapi dia nggak tahu. Sar, lo kenapa sih? Kenapa? Aduh, lu jangan kayak gitu dong, Sar. Ini bisnis. Jangan sangkut pautin urusan pribadi lo sama bisnis. Gue gak ada masalah apa-apa juga sama Roy. Gue tuh lagi mikirin bokap gue yang sakit, tau gak sih, Ti? Gue pikir lo gak senang kalau si Roy ngasih kerjaan. Emang kenapa sih? Bokap lo sakit serius? Gak tau deh, Ti. Ya udahlah, sana lo temenin Roy deh. Gue di sini aja. Benar, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Gue ke sebelah dulu ya. Iya. Kerjanya jangan sampai terlambat, optimis ya Pak. Ya. Mas minum, Mas. Bang Dul. Bu. Mas satu ya. Cari lagi ya, Bang? Ya, iseng Bu.
Gimana sih bang? Udah pulang dari Swiss, malah naruh oplet lagi bang. Kayak bang? Enggak iseng, kangen bawa oplet. Wah hebat dong bang. Kemana mana bang? Udah malas naruh oplet. Enggak ada sekolah lagi. Sekolah. Iya, kuliah di KPA. KPA? Apa tuh KPA mas? Nggak tahu. KPA itu kejar paket A. Masih bisa. Ya, bisa sampean tanya terus. Tuh, penumpang pada naik. Udah, narik iya. sana. Narik sana. Iya mas. Iya, iya. Bang Dul. Oke. Mas, aku satu, Mas. Ayo mas, mari bang. Yuk. Hari ini lumayan nih, hampir 7.000. Kalau begini terus aku mau jadi kernet. Tapi kalau sopirnya Mas Mandra, oh no way. Oh, emang Mas Karyo nggak kerja lagi? Mas, sekarang susah. Kayaknya kreditku juga nggak keluar nih, Mas Dul. Loh, katanya pasti dapat. Ya, kalau ada jaminan sih saya kira kreditnya sih dapat. Nah, tapi jaminan dari mana? Ya cari dong, Mas. Mas Dul tuh kalau ngomong kok enak banget. Cari di mana? Apa Mas Dul mau minjemin? Minjemin apa? Ya minjemin apa gitu loh buat jaminan. Iya. Tanah mungkin, Mas. Sebenarnya tuh aku malu sama Mas Dul. Malu apa? Ya, kalau aku hidupku begini terus kayaknya nggak jadi nikah sama Atun. Mau dikasih makan apa? Kalau aku begini terus, Mas Dul. Mas, yang namanya orang rumah tangga itu bukan cuma duit. Masih ada yang lain. Siap mental misalnya. Kalau mental aku sudah siap dari dulu, Mas Dul. Ya tapi soal duit ini loh aku nggak siap. Harus siap gimana? Nah, kalau Mas Dul itu kan sudah lain. Mental sudah siap, pacar sudah ada. Nunggu apa lagi? Nah, tinggal nikah aja sama Mbak Jainab. Sorry. Mbak Sarah. Mas, sebenarnya itu Mas Dul milih yang mana toh? Kalau aku loh ya, milih Mbak Sarah. Orangnya cakep, warisannya banyak, gitu. Anaknya orang kaya. Loh, jadi bisa buat jaminan. Aku. Itu yang saya pikirin, Mas. Saya takut orang akan berpikir seperti Mas Karyo. Lah ya pantes toh, Mas. Orang miskin kayak kita ini cari istri ya mesti harus yang kaya. Sing sugih bondo gitu. Jadi kita aman gitu loh. Nggak usah kerja, gitu. Kita nganggur, istri banyak duit. Ya enak. Mas Karyo. Itu juga yang membuat Mas Karyo nggak jadi ngelamar Atun. Karena Atun bukan anak orang kaya. Nah, ya bukan itu toh, Mas. Kalau aku apa ya bisa milih? Enggak toh. Lah kalau aku sudah seneng sama Atun. Ya cuman mentoknya sih soal modal. Ya sabar aja, Mas. Ya, Mas, minumnya cepetan. Bentar dulu toh. Duluan ya. Nah. Mas. Dua ya. Gandul. Nara gandul. Gandul, Mas. Ayo, sebelah. Gandul. Ya, Bu, ayo, Bu. Aduh. Gandul, Pak. Ayo, sebelah. Ya, Mas, Mas. Udah dibayar toh? Ya. Gandul. Ayo dulu, Mas. Nggak apa-apa. Naik sini ya. Dorong. Gandul. Ayo. Gandul. Ya.
Tik, kalau gitu gua ke kantor dulu deh. Oh gitu. Ya udah, daripada di sini ngapain juga ya. Nanti kalau misalnya desainnya udah kelar, gua kasih tau lo deh. Oke. Ya. Jadi gua mau pamit sama Sarah dulu. Ya udah. Ya udah. Sar, aku ke kantor dulu ya. Iya. Nanti kita makan siang di luar yuk. Sorry Roy, nggak bisa. Nanti siang aku harus makan siang sama Dul. Oke. Aku jalan dulu ya. Iya. Bi, aku balik ya. Oke. Sar, lo tuh gimana sih Sar? Aduh, lo kalau misalnya nggak mau proyek dari si Roy, oke, gue batalin. Ah bener. Nggak usah Lati. Gue kan juga nggak ada urusannya sama Roy. Lagian zaman sekarang dapetin kerjaan susah. Ya, lo tadi tahu katanya dapat kerjaan susah. Terus dari tadi kenapa dong nggak mau ketemu sama dia? Ya nggak apa-apa, aku cuma lagi ngerasa salah aja. Salah sama siapa, Sarah? Sama bokap lo, karena lo nggak nengokin dia. Ya salah satunya juga itu. Tapi sebenarnya gue lagi ngerasa salah sama Dul. Sama si Idul. Ya kan gini loh, Ti. Gue yang ceritain semua masalah Jenab ke dia. Terus gue juga nyuruh dia datang ke rumahnya Jenab. Tapi kenapa juga aku yang harus marah? Udah cemburu ya? Iya kali. Iya kali. Iya gitu bilangnya. Allah. Loh, Iya. Iya, tuh. Udah bilang iya. Terus, lo benar cinta sama dia? Tahu. Nggak tahu gimana lo jadi kayak gini sekarang, bengong aja dari tadi. Iya, Ti, gue cinta sama dia. Hmm. Tapi Ti, gue tuh kesel banget sama dia. Keselnya? Ya kenapa sih dia tuh nggak pernah bilang sedikit pun kalau dia tuh cinta sama gue? Aduh Sar, emang harus bilang. Lo kan bisa ngeliat dong dengan caranya si Dul ngeliat lo, tingkah lakunya, sifatnya selama ini sama lo. Ya gue tuh tahu. Tapi kan gue juga kepengen loh denger dia sekali aja bilang, Sarah, saya cinta dia sama kamu. Aduh Sar. Salah. Ketawa sih. Aduh tuh ya bener-bener loh. Anaknya kayak anak kecil. Asik anak kecil banget. Lo tau kalau anak kecil kayak gimana? Yang seneng banget dipuja, dipuji. Seperti gini nih ya. Sarah, kamu cantik deh. Sarah, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku segalanya deh pokoknya untuk kamu. Sarah, lo tuh gimana sih ya? Lo tuh bukan anak kecil lagi, udah gede, bukan anak SMA lagi. Lo gimana sih, Sar? Sar, sekarang gini ya. Gue nggak tahu urusan lo tuh sama Zainab dulunya kayak gimana, ya. Dulu kan lo pernah bilang sama gue katanya mau dituntasin. Terus gimana sekarang? Udah tuntas belum? Waktu itu sih kayaknya udah, Ti. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang. Sar, gue tuh nggak ngerti deh sama lo. Lo tuh jangan pernah maksa diri lo untuk tidak mencintai si Dul. Ya, kali-kali aja ya, dia gitu-gitu aja sikapnya sama ini. Ya, tapi mungkin dia masih marah karena lo jadiin dia bahan skripsi. Atau kali ya, gue juga nggak ngerti. Dia minder karena dia tuh dekat sama anak orang kaya. Gue sih nggak persoalin itu, Ti. Ya gue tahu lo nggak mempersoalkan itu, tapi lo tau nggak dia gimana? Sar, kalau lo emang cinta sama dia, sama si Dul, lo tuh nggak bisa nyamain dia dong sama si siapa ya, Nurli, si David, si Ican, si Alex misalnya, atau si Bob, atau si Komang. Aduh banyak ya cowok lo penem gini. Lo nggak bisa samain, beda banget. Si Dul itu anak orang Betawi, masih punya tata cara, masih punya pemikiran yang lebih jernih, lebih jujur. Ya, gue sih nggak sering ya ketemu dia. Tapi gue yakin banget deh, 100%. 100 nggak ya? Ya 100%. Bahwa dia itu senang banget sama lo.
Gimana? Lo seneng sama dia? Ah, lo sih ngeledek aja, Ti. Ledek gimana? Ledek gimana? Lo seneng kan? Iya, Ti, gue tuh sebenarnya kepengen sekali berumah tangga sama dia. Gue tuh kepengen ngebantu ibunya, adeknya. Nah, barangkali ini yang jadi masalah sama dia. Lo tau kenapa masalahnya? Karena orang tuh akan berpikiran yang macam-macam sama dia. Kalau misalnya lo jadi istrinya Sidul, ya dia enak, terus udah gitu masa depannya terjamin, hidupnya, anak-anaknya. Karena kenapa? Karena dia punya istri anak orang kaya. Ngerti? Ya tapi apa salah kalau gue tuh ngebantu ibu sama adeknya? Enggak kan? Ya enggak, siapa lagi yang bilang salah? Cuma lo tuh sekarang jangan mikirin itu. Aduh, Sidul juga tahu dong keinginan lo kayak gimana. Dan lo juga tahu kan keinginannya Sidul kayak gimana. Sidul itu tidak pernah mau dibantu dan pengen hidup berdiri sendiri, ya kan? Sar, gue tuh yakin banget ya. Itu yang menyebabkan dia untuk tidak pernah berani mengatakan, Sarah, aku cinta padamu. Sar, kalau gue dapet cowok kayak dia, aduh, kayaknya cintanya sejati, tulus. Cuman sayang gue nggak pernah dapetin kayak gitu. Iya, dia pernah bilang kayak gitu juga, Ti. Ngomong apaan? Iya, dia bilang kalau dia tuh lebih mentingin cinta sejati daripada cinta pertama atau cinta monyet. Nah, itu dia. Itu sikapnya yang sama lo itu yang lo nggak tahu. Nah sekarang selamat mikir. Gue nggak mau mikirin pribadi lo. Gue mau cari kerja, cari duit, cari ngasih makan karyawan, dan membela bangsa dan negara dari krisis ekonomi. Semoga semuanya cepat berlalu. Merdeka. Ti, Apa sih Inlander? Pelin banget. tadi malam gue marah sama dia. Gimana dong? Gue nggak mau mikir. Itu urusan lo tau nggak? Kenapa? Ini rambut gue udah pikir tuh nggak keriting. Brengsek.